PDIP melihat ada tekanan dari pihak tertentu melalui proses hukum dalam kasus mundurnya Erlangga Hartarto. Sementara Presiden Joko Widodo membantah ikut cawe-cawe terhadap mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Setelah mempertimbangkan Erlangga Hartarto mendadak menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Merespons mundurnya Erlangga, PDIP menilai ada tekanan melalui proses hukum oleh pihak tertentu terhadap tokoh partai politik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut, tekanan melalui proses hukum juga terjadi pada kader-kader PDIP. Hasto bilang hal ini terjadi jelang Pilpres 2024. Sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya, ketika sebelum Pilpres itu berlangsung. Bahkan tekanan-tekanan itu juga masih terjadi yang dialami wali kota kami, Ibu Ita misalnya, itu ketika Pilpres juga menghadapi hal yang sama. Dan ketika berbagai upaya akomodatif itu sudah dilakukan, ternyata pada akhirnya tetap. Maka ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagaimana kita harus betul-betul kokoh menghadapi tekanan apapun, ya kita harus kuat. Forum 98 melawan juga melihat indikasi pemerintah melakukan intervensi terhadap partai politik melalui hukum, sehingga partai tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Menurut Forum 98, mundurnya Erlangga diduga karena keputusan politiknya berseberangan dengan Jokowi, salah satunya di Pilkada serentak. Sekian banyak kasus-kasus intervensi partai politik melalui hukum yang digunakan sebagai senjata politik. Bahkan untuk kasus yang sama, kasus Golkar, di awal tahun ini sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan Erlangga tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus Pilkada serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi. Sementara itu Presiden Joko Widodo membantah tudingan cawe-cawe dalam kasus mundurnya Erlangga. Jokowi menyebut mundurnya Erlangga merupakan urusan internal Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Nggak bisa. Penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Erlangga Hartarto sempat diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Namun pihak Kejaksaan Agung membantah akan ada pemeriksaan terhadap Erlangga dalam waktu dekat. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ya. Tetapi apapun yang berkembang di masyarakat, bahwa tentu perkembangannya jika ada perkembangan terkait soal itu, kami akan lakukan update. Erlangga Hartarto mengungkap alasan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar demi keutuhan partai dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan baru. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah ada intervensi lewat kasus hukum terhadap parpol, khususnya dalam kasus mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Golkar? Dan apa dampak politis dari intervensi ini? Kita bahas bersama politisi PDIP Seno Bagaskoro, aktivis demokrasi yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan pengamat politik CSIS Arya Fernandes. Selamat malam Bapak-Bapak.
Mas Seno, Bang Usman, juga Mas Arya. Selamat malam. Selamat malam, mas-mas semua. Saya ke Mas Seno dulu. Kalau dikatakan oleh PDIP ada intervensi lewat kasus hukum jelang pilkada. Bagaimana membedakan adanya intervensi politik atau benar-benar memang ada kasus hukumnya? Ya tentu satu, bicara tentang momentum menjadi penting. Timing itu penting. Pada saat pilkada menjelang persiapan konsolidasi pilkada, kita mengetahui bahwa ada berbagai macam kasus hukum yang berusaha dilempar ke kami. Itu di berbagai macam tingkatan kader dilakukan dan terjadi. Tentu saja menjadi suatu hal yang unik gitu ya. Kalau di zaman dulu, di era Orde Baru itu tujuannya adalah subversi. Hari ini hukum yang ditimpakan itu mayoritas adalah persoalan case-case hukum berkaitan dengan penyelenggaraan negara, korupsi dan seterusnya. Padahal tentu saja ini sebatas lemparan gitu ya. Tetapi kemudian ini dilakukan secara serentak di berbagai kader mengalami situasi tersebut. Kalau mencermati komentar-komentar kawan-kawan di medsos, ini seakan-akan ada penargetan tertentu menggunakan instrumen hukum kepada kader-kader kami. Tentu saja ini menjadi satu rangkaian yang bisa dibaca publik. Mungkin jangan-jangan karena kami agak kritis terhadap berbagai macam kejadian yang berlangsung selama pemilu kemarin sehingga hal ini terjadi. Tetapi kalau bicara sejarah, Mas Rizka, sebenarnya semua partai politik harusnya dihargai kedaulatan dan otonominya di dalam menentukan langkah politik termasuk sikap-sikapnya. Kenapa? Bulan lalu, di bulan Juli, baru saja kami memperingati yang namanya Kuda Tuli. Di dalam peristiwa tersebut di tahun 98, pada saat partai kami dicawe-cawe dilakukan intervensi kekuasaan, tentu saja yang terjadi ternyata adalah arus balik perlawanan, persatuan antara kekuatan partai dengan gerakan rakyat, sehingga itu malah menjadi sesuatu yang kontraproduktif terhadap upaya yang dilakukan terhadap kami pada waktu itu. Di era saat ini pun kami berharap itu juga tidak dilakukan oleh kekuatan kekuasaan terhadap partai politik manapun, karena kami berharap tentu saja demokrasi kita tidak mengalami turn back situation yang harus mengalami fase itu lagi. Itu Mbak Priska. Sebenarnya kami juga mengundang pihak istana dalam dialog ini, tapi belum ada yang bersedia. Saya ke Bang Usman. Tadi ada kekhawatiran kalau dari Mas Seno. Kalau Anda dan para aktivis, bagaimana membacanya dengan momen mundurnya Pak Erlangga, ada tekanan melalui proses hukum. Membuktikan sinyalmen ini seperti apa, Bang Usman? Terima kasih. Salah satunya tentu dengan melihat rekam jejak. Kalau kita lihat kasus-kasus yang menyandera elit-elit partai politik, itu telah terjadi sejak awal periode pertama pemerintahan Jokowi dan berlanjut dengan periode kedua dari pemerintahan Jokowi. Kasus Airlangga ini hanya satu kasus terbaru di mana pemerintah, khususnya Presiden melalui instrumen kepolisian, instrumen kejaksaan, dan belakangan melalui instrumen KPK, MK, dan MA mencoba untuk mempengaruhi proses politik agar sesuai dengan kehendak politiknya. Januari sebelum pemilihan umum presiden dan legislatif, saya kira Airlangga bukan orang yang cenderung untuk mendukung pilihan Presiden Joko Widodo, tapi karena proses hukum berjalan terus di Kejaksaan Agung, itu seperti menyandera dirinya. Dan sesekali pemeriksaan itu dilakukan ketika ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Ini pernah dialami juga oleh misalnya Haritanu di Partai Perindo, atau misalnya elit Partai Demokrat yang sempat ingin diambil alih oleh orangnya Jokowi, yaitu Kepala Staf Presiden, termasuk juga partai-partai lain seperti Partai P3 atau bahkan Partai Nasdem. Ini hanyalah salah satu dari 3 indikator pelemahan demokrasi oleh pemerintahan Jokowi, yaitu pelemahan partai-partai politik melalui taktik represi, taktik kooptasi maupun juga taktik intimidasi politik secara terselubung. Memang tidak terlalu terlihat, tetapi kita bisa merasakan bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum itu digunakan sebagai senjata untuk menekan suara-suara kritis baik dari partai politik maupun dari luar partai politik. Pak Hasto, saya kira Sekretaris Jenderal PDIP salah satu yang beberapa bulan lalu menjadi sasaran telak dari proses hukum di kepolisian maupun di KPK. Jadi setiap kali tinggi partai muncul dengan preferensi politik yang berbeda, pilihan politik yang berbeda, apalagi secara terbuka mengkritisi pemerintah karena kecurangan pemilu, karena
represi, karena intimidasi terhadap guru besar, terhadap berbagai gerakan mahasiswa, itu akan menghadapi proses-proses hukum. Nah, disinilah saya kira kita harus hentikan usaha untuk menggunakan lembaga penegak hukum. Bang Usman, meskipun kan kalau petinggi Golkar sejauh ini mereka membantah tidak ada intervensi itu berkali-kali disampaikan, tapi Anda melihat tidak bisa dibuktikan bantahan dari Golkar itu. Saya kira kita semua hidup di dalam lingkaran politik yang tidak terlalu besar. Orang saling berinteraksi antar partai, dari partai ke kalangan aktivis, kalangan akademis, dan seterusnya. Seluruhnya mengkonfirmasi bahwa itu jelas ada hubungannya dengan pilihan politik yang berbeda dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga, dengan Presiden Jokowi terkait dengan politik, ya, baik itu pilkada di tingkat DKI Jakarta maupun juga pilkada di daerah lain, misalnya Sumatera Utara atau Jawa Barat, atau mungkin beberapa wilayah lain di mana Partai Golkar punya peran yang sangat besar. Saya kira ini satu potret yang memalukan sebenarnya. Dan kalau masih ingat, Rizka, beberapa bulan sebelum Pilpres, Presiden Jokowi pernah mengatakan di depan Projo bahwa ia memiliki data kegiatan partai politik, rapat-rapat internal partai politik, dan dia tahu kemana partai politik akan bergerak. Dia memanfaatkan data-data intelijen yang seharusnya untuk kepentingan negara, tapi justru untuk kepentingan politik praktik. Itu saya kira penyalahgunaan kekuasaan yang sulit untuk disanggah bahwa Presiden menggunakan langkah-langkah hukum ini berdasarkan informasi-informasi yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri untuk kepentingan diri sendiri, baik itu anaknya atau menantunya di Medan. Kalau Mas Arya membacanya apa implikasinya? Terakhir momennya adalah mundurnya Pak Erlangga terhadap peta politik, terutama kalau momen krusial terdekat adalah pilkada, Mas. Ya, pertama saya kira memang sangat sulit untuk melihat ada alasan lain di balik mundurnya Pak Erlangga ini kecuali alasan-alasan yang non elektoral, ya. Karena kalau kita lihat di pemilu legislatif lalu suara Golkar itu mengalami kenaikan sekitar 3%, ya, dibandingkan partai-partai lain. Golkar naik, dan di daerah-daerah sebenarnya terjadi power shift yang cukup besar juga, di mana Golkar cukup dominan di sejumlah tempat di banyak provinsi, menggeser tentu posisi PDI Perjuangan, ya. Di internal juga relatif stabil sebenarnya, di daerah Pak Erlangga dan juga di tingkat pusat ada stabilitas di internal. Makanya ketika ada mundur ini agak sulit menjelaskannya, ya. Maksudnya agak sulit, itu tentu membuat semua orang kaget nih, kira-kira kenapa mundur dalam situasi politik yang stabil dan dalam posisi Pak Erlangga tengah kuat, gitu. Mas Arya, artinya non elektoral ini bisa dikatakan intervensi kekuasaan nggak sih? Nah, itu biar Bang Usman yang menjelaskan. Nah, tapi saya kira tadi Friska bertanya soal bagaimana implikasinya. Saya kira ada 3 implikasi, ya, secara internal maupun eksternal, terutama di internal. Implikasi pertama tentu akan ada reposisi ulang terkait siapa nama-nama menteri yang diusulkan oleh Partai Golkar. Ya. Tentu Pak Erlangga sudah membangun komunikasi dengan para calon menteri dan juga mungkin juga sudah diusulkan kepada Pak Prabowo ketika itu. Tetapi ketika beliau mundur dari ketua umum tentu akan ada implikasi pada reposisi nama-nama menteri yang diusulkan. Ya. Itu tentu akan berubah sesuai dengan nama yang akan diusulkan mungkin oleh PLT atau mungkin oleh ketua umum baru. Yang kedua, saya kira juga akan ada reposisi atau pergantian pada pimpinan DPR atau pimpinan alat komisi dan kelengkapan DPR. Dan kita ingat bahwa Golkar ini kan partai terbesar kedua, partai terbesar di koalisi Kim. Ya. Jadi ketika ada reposisi tentu akan ada reposisi juga di pimpinan DPR dan komisi, dan terakhir tentu implikasi di pilkada. Nah, ini yang mungkin akan membuat banyak dak-dikduk juga nih para kepala daerah. Karena pendaftaran itu tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus. Sementara Partai Golkar diinformasikan, menurut informasi itu akan melaksanakan Munaslup tanggal 20 Agustus. Ya. Jadi beberapa hari sebelum Munaslup, sebelum pendaftaran, ya. Jadi mungkin itu akan bisa saja pada satu titik pada beberapa daerah strategis
bisa akan ada evaluasi terkait calon kepala daerah atau bisa saja tetap tergantung kesepakatan di antara mungkin kelompoknya Pak Erlangga dengan kelompok baru ini gitu. Oke. Kalau dari PDIP, Mas Seno tadi kan menyebut bahwa menduga ada intervensi lewat kasus hukum di Sandra, lewat kasus hukum. Apa sikap PDIP sekarang? Karena ada momentum penting pilkada. Konstelasi politik tentu kan ini juga akan jadi pertimbangan. Apalagi PDIP saat ini mengambil sikap lebih banyak di luar dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya Mbak Priska, intinya adalah kalau kami tetap konsisten, kita sejak selesai pemilu, bahkan sebelum pemilu 2024, sudah kita suarakan berbagai macam kritik kita tentang jalannya pemilu kemarin. Dan itu tentu mengundang konsekuensi bagi PDI Perjuangan sebagai kekuatan kolektif. Banyak kader-kader kami yang kemudian disandera juga secara hukum, banyak kader-kader kami yang diganggu konsentrasinya dengan harus menghadapi panggilan-panggilan, termasuk Sekjen PDI Perjuangan yang mengalami panggilan demi panggilan dari berbagai instansi penegak hukum. Artinya sebenarnya kalau dari kami konsisten untuk menyuarakan bahwa seharusnya demokrasi yang substansial, demokrasi yang sehat tidak boleh seperti itu. Tetapi kalau memang ada kekuatan invisible hand yang ternyata menyasar atau menyandera, melakukan langkah-langkah tertentu untuk melakukan hal yang sama dengan partai-partai lain, artinya bukan kami sendirian dong sebenarnya yang sedang menghadapi situasi ini. Ada you know who, jadi kalau di Harry Potter itu ada you know who, gitu, yang itu melakukan langkah-langkah tertentu untuk menyandera elit-elit partai politik yang lain. Persoalannya adalah kapan elit-elit partai politik lain mau mengambil sikap yang sama dengan kami untuk melakukan langkah tegas dan mengatakan it has to stop. Ini harus dihentikan, ini tidak boleh dilanjutkan untuk menjaga demokrasi kita. Ini kita lakukan terus konsolidasi menjelang pilkada, apalagi hari-hari ini kita melihat berbagai macam situasi yang ini tidak baik untuk demokrasi kita kalau pilkada dibiarkan dilakukan intervensi kekuasaan seperti yang terjadi pada saat Pilpres. Maka itu kami lakukan dan kami harapkan kalau memang di dalam kasus Pak Erlangga ini terjadi cawe-cawe kekuasaan, maka momentum untuk melakukan konsolidasi demokrasi yang terbaik saat ini, momennya ada di pilkada dan kami siap untuk melakukan organisasi terkait dengan itu. Mas Seno melihat saat ini PDIP masih belum lepas dari sandera hukum, politisasi hukum ini, dan apa yang dilakukan untuk keluar dari ini? Ya apapun itu, apakah masih di dalam atau tidak, tentu saja yang bisa tahu paling dalam adalah yang menyandera, bukan yang disandera. Tetapi kami dalam hal ini kami tetap bertahan pada sikap bahwa kita harus membela yang utama adalah apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi itu saja, meskipun tentu ada konsekuensinya. Di dalam pilkada kita berani misalnya di daerah-daerah yang itu dikondisikan secara skenario untuk mengusung satu pasangan calon, misalnya kita lakukan pembanding dengan mengusulkan calon yang lain, mengusung nama yang berbeda untuk memberikan opsi bagi masyarakat. Itu kita coba upayakan di berbagai pilkada. Jadi sikap kami tetap konsisten meskipun menghadapi situasi ini. Nah Mas Seno, apakah ini yang jadi sebab juga tersandra lewat hukum, politisasi hukum ini, sehingga PDIP 2 minggu jelang Pilkada Jakarta yang jadi center of attention, salah satunya pendaftaran untuk Pilkada Jakarta ini belum menentukan calonnya. Apakah ini juga yang jadi kendala? Oh enggak, nah kendalanya tentu satu, di Jakarta itu tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung nama sendiri. Artinya memang harus melakukan kerjasama politik dengan partai lain. Artinya kalau kita mau mengusung lebih dari satu calon, beban tanggung jawabnya sebenarnya bukan hanya di kami. Tapi ada atau tidak partai politik lain yang mau untuk membangun kerjasama politik yang mengizinkan terjadi opsi-opsi berbeda bagi Jakarta. Tapi daerah lain aman? Daerah lain kami juga lakukan langkah-langkah strategis untuk dengan mitra-mitra partai politik yang lain. Di Sumatera Utara misalnya kita siap dengan skenario meskipun harus menghadapi koalisi besar. Di Jawa Timur komunikasi terus kami lakukan dengan PKB dan kawan-kawan partai politik yang lain. Jadi ini terus berjalan, tetapi di Jakarta memang spesial case karena satu ini etalase nasional dan dua tidak ada satupun parpol yang bisa mengusung sendiri. Ya, variabelnya itu bukan persoalan sekedar sandera-sanderaan politik. Oke, kalau Bang Usman lihatnya implikasi setelah ini apa yang bisa dilakukan partai politik kalau merasa memang tersandera lewat jalur hukum? Saya kira tidak berdiam diri. Memang kesulitannya ada pada
problem sistemik ya, problem struktural, di mana kalau dalam catatan Transparansi Internasional misalnya ada problem struktural berupa korupsi sistemik di lingkaran politik gitu. Akibatnya orang-orang yang ingin berbeda pandangan secara terbuka ketika tersandra dengan kasus korupsi, mereka ragu. Dan yang kedua juga karena isu korupsi tidak populer di mata masyarakat. Dan yang ketiga, partai politik menempati urutan yang salah satu yang terendah dalam konteks kepercayaan masyarakat gitu. Jadi hal-hal semacam itu mungkin membuat partai-partai terkesan tidak mau melawan. Padahal mestinya kalau betul-betul disandera untuk urusan yang sebenarnya bukan merupakan pelanggaran hukum, ya harus dicegah, gitu, harus dihentikan. Gitu. Sama seperti dalam peristiwa 27 Juli, kalau ada intervensi dalam bentuk intimidasi, dalam bentuk represi, saya kira harus didorong pertanggungjawabannya lewat hukum. Demikian pula dalam kasus-kasus seperti Airlangga atau seperti kasus Hasto dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam sudut pandang hak asasi manusia, kebebasan beroposisi itu harus dijamin. Kebebasan beroposisi baik itu dari partai politik maupun dari luar partai politik. Dan juga harus ada pemilihan umum yang fair. Nah, menjelang pemilihan umum kepala daerah ini, tampaknya ada tanda-tanda kecurangan yang pernah disoroti oleh Komite HAM PBB pada bulan Maret tahun ini, bahwa pemilihan umum di Indonesia dipengaruhi oleh presiden dengan cara-cara yang tidak etis, yang sebenarnya melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia. Saya kira tidak bolehlah ada intervensi terhadap kehidupan partai politik. Mereka punya otonomi, mereka punya kemerdekaan, termasuk otonomi dalam mengambil keputusan yang berbeda, bahkan beroposisi dengan pemerintah. Itu harus dijamin, itu dijamin dalam konstitusi, dalam undang-undang. Jadi kalau pemerintah mengintervensi itu benar-benar merusak sendi-sendi kehidupan politik di Indonesia yang beretika. Nah, kalau Mas Arya lihat tidak punyanya seakan-akan tidak ada otonomi partai politik terhadap internalnya sendiri. Apa implikasinya dalam waktu dekat ini dan apa yang bisa dilakukan oleh partai politik? Ya, saya kira itu akan membuat terjadinya demotivasi orang untuk bergabung partai politik ya. Karena bagaimanapun partai politik tentu menjadi bagian penting dalam demokrasi. Dan karena dia menjadi penting, tentu partai juga harus selaras dengan isu-isu yang tengah berkembang di sisi publik gitu. Nah, kalau partainya sendiri tidak mempunyai keinginan untuk mengkampanyekan, mempromosikan isu-isu publik, atau dalam hal ini, dalam hal politik misalnya partai tidak otonom menentukan langkah dan sikapnya, tentu orang akhirnya pertama efeknya tentu akan terjadi demotivasi. Orang nggak punya alasan yang kuat untuk bergabung pada partai politik karena gagasannya, cita-citanya, kepentingannya mungkin tidak diakomodasi oleh partai politik. Yang kedua, orang nggak merasa yakin juga bahwa kepentingan-kepentingannya akan mudah disalurkan oleh partai politik karena proses pengambilan kebijakan di partai politik itu tidak ditentukan oleh banyak orang, tapi ditentukan oleh beberapa orang. Nah, pada titik ini tentu akan terjadi, sekarang distrustnya pada partai politik sudah sangat tinggi ya. Kalau kasus seperti ini terus berulang, tentu distrustnya akan membesar dan tentu ini tidak baik bagi demokrasi kita. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang dilakukan, proses konsolidasi seperti apa yang saat ini digerakkan PDIP, Mas Seno, dan bagaimana hasilnya sejauh ini? Ya, kita terus menggalang koordinasi, konsolidasi dengan elemen civil society, termasuk kampus, untuk menelaah secara lebih dalam, melakukan analisis terkait fenomena apa, gejala apa yang sedang terjadi pada demokrasi kita. Dan itu kita lakukan secara terus-menerus sejak Pilpres semakin intens kita dalami dengan berbagai macam elemen civil society. Itu yang pertama, karena kami tahu betul bahwa saat bicara tentang demokrasi, maka yang harus bicara adalah teman-teman yang ada di civil society, di kampus, dan partai ingin untuk melebur dengan gerakan itu. Itulah yang coba kita lakukan. Pilkada pun sama, kita harus menolak intervensi kekuasaan di sana, yang itu nanti akan berimbas pada pilkada hanya akan dipersepsikan sebagai persoalan konsensus elit, tapi bukan lagi menjadi bagian dari diskursus publik yang menarik. Kami melihat gejala-gejala yang ini mengkhawatirkan kalau kita tidak bersuara. Oleh karena itu penggalangan terhadap kalangan masyarakat, elemen civil society, termasuk memunculkan diskursus terbaik tentang
menghadapi situasi ini itu terus kami lakukan dengan cara-cara akademis dan konstitusional. Tetapi tentu saya harus mengulang perkataan Ibu Ketua Umum, jangan diuji kesabaran kami untuk menghadapi situasi ini terus-menerus. Kalau kami selama ini terus melakukan langkah-langkah konstitusional, kami juga berharap pihak-pihak manapun itu juga tidak menggunakan cara-cara inkonstitusional, cara-cara yang membajak, cara-cara yang menghalangi, menghalau, yang itu tentu saja kontraproduktif terhadap semangat konsolidasi demokrasi. Itu yang kita terus lakukan sembari menjelang pilkada ini. Semua elemen menjaga jangan sampai politisasi hukum ini membahayakan demokrasi. Terima kasih Mas Seno Bagaskoro, politisi PDIP. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Terima kasih Mas Arya Fernandes, pengamat politik dari CSIS. Selamat malam.